Baik, saya akan mulai. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih atas kesediaannya sudah mau bergabung di ruang kelas kita ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, hingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama. Baiklah, pada pagi hari ini masih ada teman-teman yang belum bergabung di ruang kita. Sudah lengkap, Bu. Baik, terima kasih Eni. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya sebagai umat yang beragama kita memulai dengan doa. Baik, untuk doa Ibu minta kesediaan dari Adik Vira untuk memimpin doa di pagi hari ini. Kepada Vira, kami persilakan, Dek. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Vira. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu akan absen dulu ya, adik-adik. Dimulai dari... Atau masih ada lagi? Sudah lengkap tadi ya? Yuken hadir? Ada Yuken? Hadir, Ibu. Hadir. Ya, Asmaria. Ya, hadir, Bu. Dina. Hadir, Ibu. Eni. Hadir, Bu. Ekawati. Hadir, Bu. Vira. Genoveva. Saya, Bu. Hadir, Bu. Asep. Hadir, Bu. Kristina. Hadir, Bu. Klari. Ibadah izin. Izin, Bu. Izin, Bu. Izin, Bu. Oh iya, izin hari ini ya. Baik, semua sudah lengkap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, tetap Ibu ingatkan untuk kita semua di masa pandemi COVID ini, tetap kita jaga kesehatan, prokesnya tetap diterapkan, 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangannya, kemudian yang satu lagi, jaga jarak ya, jangan keluar-keluar dulu untuk adik-adik semuanya, tolong kita jaga kesehatan kita masing-masing. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini Ibu akan membawakan materi keterampilan dasar keperawatan, di mana mata ajarnya nanti tentang pemberian obat. Ibu rasa semua sudah pernah memberikan obat atau mengkonsumsi obat, atau ada yang belum pernah mengkonsumsi obat? Ada di sini yang belum pernah minum obat, adik-adik sekalian? Tidak ada, sudah pernah mengkonsumsi, Bu. Sudah pernah ya, baik itu vitamin maupun obat-obat demam seperti paracetamol, Ibu rasa semua sudah pernah mengkonsumsinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan tampilkan slide tentang bahan ajar kita hari ini. Lanjutkan tadi tentang kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kita hari ini, di mana kompetensi dasar dari segi pengetahuan yang ingin Ibu terapkan untuk kalian itu yaitu pemberian obat, di mana ada hal-hal yang perlu kamu pahami. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana pemberian obat oral berdasarkan bentuknya, kemudian menganalisis pemberian obat oral berdasarkan cara pemberiannya, kemudian kamu bisa menjelaskan aturan yang harus diperhatikan dalam pemberian obat oral. Kemudian dari segi keterampilannya, berhubung ini mata pelajaran keterampilan, harusnya kan kita praktik di laboratorium. Cuman berhubung pandemi, kita sebisa mungkin mempraktekkannya di rumah nantinya. Jadi nanti Ibu akan berikan kiat-kiat dan kisi bagaimana melakukan pelaksanaan pemberian obat di rumah nantinya. Dari KD keterampilannya sudah jelas ya, nanti Ibu akan ajarkan melaksanakan pemberian obat. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran daring ini kan kita pakai
Google Meet. Jadi nanti juga di WhatsApp grupnya Ibu akan berikan informasi-informasi tentang pembelajaran kita. Di sini tujuannya itu kalian bisa menjelaskan pemberian obat oral berdasarkan bentuknya tadi, kemudian menganalisis, kemudian menjelaskan aturan dalam pemberian obat. Terakhir nanti ada praktik di rumah lewat LKPD-nya melaksanakan pemberian obat dengan baik dan benar. Kita lanjut untuk materi pembelajarannya. Tadi kan kalian sudah mengatakan bahwasanya semua sudah pernah mengkonsumsi yang namanya obat oral. Kalau sudah pernah mengkonsumsi obat, kira-kira obat apa aja yang sudah pernah dikonsumsi? Bisa diberikan pendapatnya? Paracetamol, misalnya? Bu. Oh, paracetamol. Ya, kemudian Tablet, Bu. tablet. Bu. Kemudian Ada juga apa sirup, lagi? Bu. Sirup. Kemudian apa lagi, Dek? Serbuk, Bu. Serbuk. Mungkin untuk anak-anak digiling ya obatnya. Obat misalnya ada tablet, digiling dulu obatnya. Kemudian apa sih itu pemberian obat oral? Ada yang bisa menjelaskan dari segi pemahaman kalian? Satu orang silakan raise hand. Saya, Bu. Iya, Pak Asep. Silakan, Dek. Obat oral itu obat yang jalur pemberiannya melalui mulut, Bu. Bisa berupa tablet, kemudian bisa berupa sirup, berupa effervescent, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, bagus. Kemudian yang lain, ada lagi yang ingin menambahkan, Dek? Mungkin Asmaria boleh menambahkan, Dek, sedikit lagi. Apa sih itu pemberian obat oral? Pemberian obat melalui mulut. Oke, Terus pemberian obat kemudian melalui mulut. langsung ke lambung, ke daerah lambung. Oke, langsung ke daerah lambung. Baik, jadi apa sih itu pemberian obat oral? Jadi obat oral itu adalah cara yang paling banyak dipakai karena ini merupakan cara yang paling mudah, paling murah, paling aman, dan nyaman bagi pasien. Di balik ada lagi beberapa cara pemberian obat yang lain, misalnya pemberian parenteral, kemudian ada lagi pemberian obat secara supositoria, kemudian banyak lagi cara pemberian obat, dan salah satunya itu adalah cara pemberian obat oral. Berbagai bentuk obat dapat diberikan secara oral, seperti tadi Pak Asep bilang tadi, teman kita Asep bilang tadi, ada tablet, ada sirup, kemudian obat-obat yang lain. Untuk membantu absorpsinya, seperti yang dibilang Bu Asmaria tadi juga, ada proses di obat tersebut, yaitu yang disebut dengan yang namanya absorpsi. Maka pemberian obat per oral dapat disertai dengan pemberian segelas air. Jadi kalau kita minum obat biasanya disertai dengan minum air. Atau ada yang di sini minum obat tidak dengan air? Atau misalnya dengan bahan yang lain? Ada, Bu. Pakai pisang, Bu. Oh iya. Pakai roti, Bu. Pakai pisang, pakai roti juga boleh. Tergantung cara masing-masing perorangan. Bagaimana supaya si obat oral ini tadi bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian kita lanjut tentang macam-macam obat oral. Tadi juga sudah banyak teman-teman kita yang menyatakan bahwasanya macam-macam obat oral itu ada serbuk, ada tablet, ada kapsul, ada pil, dan lain sebagainya. Jadi dari segi bentuknya, pemberian obat itu bisa dibagi dua, yaitu dari segi padat dan cair. Segi padat itu apa? Ada serbuk, ada tablet, kapsul, pil, kaplet juga ada. Kemudian yang cair itu biasa sirup. Ada yang bisa menjabarkan atau memberikan pendapat kepada Ibu, apa sih bedanya serbuk dan tablet serta kapsul, pil dan kaplet ini tadi? Ada yang bisa? Apa bedanya serbuk, tablet, kapsul, pil dan kaplet? Ada yang bisa, Adik-adik? Boleh saya coba, Bu? Iya, Asep, silakan, Dek. Kalau serbuk itu biasanya yang tadinya bentuknya padat, kemudian dengan adat penggilingan
Jadi obatnya yang tadinya bentuk padat seperti tablet, nanti jadi serbuk, nanti dibungkus sama kertas obatnya. Kalau kapsul itu dimasukkan ke dalam semacam namanya itu gelatin. Jadi nanti obat yang obat yang tadinya bentuknya tablet, kemudian diserbukan, nanti dimasukkan ke dalam kapsul tersebut, Bu. Hanya segitu yang saya tahu, Bu. Iya, bagus. Terima kasih, Asep, untuk penjelasannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, mungkin Ibu Yu kan obat. Bisa dipahami, Vira? Ya, Bu. Yuken, bisa, Dek? Bisa. Oke. Nah, setelah tadi pembelajaran yang Ibu berikan, ada yang mau ditanyakan? Dari rangkaian-rangkaian materi yang Ibu berikan tadi, ada yang mau ditanyakan, Dek? Saya, Bu. Ya, Asep? Bu, kalau kadang katanya orang kalau ada yang minum antibiotik suka mencret, kenapa ya, Bu? Nah, oke, Ibu. Atau Asep sendiri minum antibiotik, mencret ya? Pernah, Bu, amoxilin. Oh, amoxilin. Jadi, kalau kamu mau mengkonsumsi antibiotik itu, perhatikan deh, penyakit yang kamu derita itu penyakit apa. Jadi, kalau misalnya antibiotik itu kan biasa diberikan pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Kalau misalnya disebabkan oleh bakteri, dilihat bakterinya itu bakteri apa? Bakteri gram basah kah? Atau bakteri gram asam? Jadi pemberian antibiotik itu juga tidak sembarang. Seperti golongan-golongan amoxilin, penisilin, itu biasa diberikan pada gram asam. Kemudian seperti antibiotik yang berbau lebih tinggi, misalnya clindamycin, kemudian antibiotik nama pasaran obatnya yang golongan anti-inflamasi lah. Golongan anti-inflamasi itu kan gram basah. Jadi antibiotik yang biasa diberikan itu juga antibiotik dosis tinggi seperti clindamycin, kemudian probiotin, kemudian yang golongan dosis tinggi lah. Itu nanti biasa dipelajari di farmakologi. Itu nanti dokter biasa yang menentukan antibiotik apa yang harus kita konsumsi. Jadi jelas ya, jangan sembarang konsumsi antibiotik. Kalaupun misalnya dokter sudah memberikan antibiotiknya pada saat kita berobat, kemudian ada efek samping, silakan dikembalikan lagi ke dokternya. Mungkin ada yang belum dikaji dokter itu pada penyakit yang kita alami. Ada lagi yang mau ditanyakan, Asep? Jelas, Dek? Terima kasih, Bu, penjelasannya. Tahu ada lagi yang mau ditanya atau gantian? Ibu yang bertanya, boleh? Boleh, Bu. Oke, ini untuk nambah poin ya. Kalau untuk di pembelajaran Ibu, jadi Ibu juga nggak akan segan-segan kasih kamu nilai 95, 100 kalau memang kamu memang menguasai dari materi ini tadi. Atau ada yang nggak mau dapat poin 100? Mau Oke. dirapot, Bu. Dirapot. Pertanyaan dari Ibu. Jadi kita ada kuis ya sebentar sebelum kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira obat yang deng, jangan tegang sekali. Rupa-rupa mengantuk ini. Boleh senyum dulu semua? Cheers. Jangan tegang sekali, Bu. Jangan tegang sekali adik sekalian. Sudah rileks? Oke, kita lanjut ya. Kalau begitu pertanyaan tadi disimpan Jo di LKPD nanti dibahas. Oke, kita lanjut. Oke, untuk tugas di rumah setelah tadi cuap-cuap dari Ibu, ceramah-ceramah yang bikin mengantuk, kita lanjutkan dengan tugas untuk dikerjakan di rumah. Boleh? Boleh. Atau ada yang keberatan? Atau ada yang keberatan
ngerjain tugas di rumah? Tidak ada, Enggak, Bu. Bu. Enggak, Bu. Lebih enak kerjain tugas di rumah kan daripada dengerin gurunya ceramah. Oke, tugas di rumah nanti silakan ya adik-adik dikerjakan. Nanti ada LKPD yang Ibu berikan. Jadi nanti di rumah silakan dibaca baik-baik itu LKPD-nya. Dipahami dulu, Dek. Kemudian ada tugas-tugas praktek yang ingin Ibu terapkan untuk kalian, di mana nanti secara garis besar kalian sudah paham bagaimana sih cara pemberian obat yang baik. Mungkin nanti di link video yang Ibu berikan tadi bisa kamu pahami sedikit. Itu kan tadi pengalaman real ya dari kakak-kakak perawat. Jadi Ibu contohkan yang realnya saja. Itu yang mereka terapkan di rumah sakit. Jadi nanti coba kamu modifikasi. Silakan kamu modifikasi di rumah. Bagaimana cara pemberiannya sesuai dengan LKPD yang Ibu kirimkan. Bisa dilihat deh LKPD-nya layar. Bisa, Bu, jelas. Jelas ya Kelihatan, LKPD-nya. Nah, sini nanti kalian bisa lihat ada gambar-gambar Ibu berikan. Jadi kamu bisa baca dulu. Jadi Ibu minta dibaca dulu, dilihat dulu itu gambarnya, kemudian apa tujuannya, kemudian alat-alat apa yang harus disiapkan. Kalau tidak ada alatnya, silakan dimodifikasi. Jadi kamu modifikasi di rumah misalnya yang harusnya pemberian obatnya misalnya obat tablet bisa digantilah dengan vitamin C misalnya. Apalagi sekarang masa pandemi harus kita banyak-banyak konsumsi vitamin C toh. Jadi silakan diganti misalnya bagaimana sih cara minum vitamin C ini dengan baik dan benar sesuai SOP begitu. Atau kamu bisa praktikkan untuk adik atau orang tuamu. Silakan ya dipraktikkan, kemudian kamu bisa buat dalam bentuk video. Jadi nggak usah lama-lama durasinya. Silakan dibuat apa adanya tapi berbobot. Artinya apa? Sesuai dengan SOP yang ada. Nanti silakan setelah dipraktikkan, divideokan, kemudian dikirim ke WhatsApp grup. Setelah itu, nanti temanmu yang ada di ini nanti akan Ibu infokan di WhatsApp grupnya. Nanti kita akan komunikasikan di grup bagaimana apa tugas selanjutnya yang harus kamu lakukan. Nanti tugasnya yang berikutnya itu kita akan change nanti video-video yang telah kamu kirimkan ke WhatsApp grup. Nanti akan Ibu change dengan temanmu. Misalnya Asep dengan Eni nanti tukar video. Kemudian videonya Asep nanti dikaji oleh Yuken. Kemudian video Yuken dikaji oleh Dina. Nanti begitu seterusnya ya. Bisa dipahami dek nanti tentang Siap, Bu. di rumah? Boleh ya? Atau ada yang keberatan Ya. dengan tugas prakteknya? Ada yang kira-kira tidak mampu Tidak, dek untuk mengerjakannya? Diusahakan, Bu. Jadi nanti yang LKPD yang Ibu kirim tadi malam, coba nanti dipahami dulu. Setelah itu dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya minggu depan. Jadi minggu depan Ibu rasa 7 hari masa tenggangnya Ibu rasa boleh ya nanti dikumpulkan. Kemudian kita lanjut ke LKPD 2-nya ini nanti. Kita akan mulai mengkaji. Jadi nanti seperti yang Ibu bilang tadi, Asep nanti memeriksa punya Yuken, Yuken periksa punya Eni, begitu seterusnya ya Dek. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya Dek? Ada sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham ya? Lagi pula waktu udah jam 10 ini mungkin ada mata pelajaran lain nanti yang akan dilanjutkan. Baik, menutup pembelajaran kita hari ini dari tadi rangkaian pembelajaran yang Ibu sudah jelaskan, Ibu komat kamit, Ibu ceramah sampai ngantuk.
Ibu rasa sudah jelas atau ada Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Genoveva, boleh dijelaskan, Dek, apa kesimpulan hari ini kita pembelajarannya? Genoveva ada, Dek? Bisa? Mikrofonnya saya? Ada gangguan jaringan kayaknya. Ada gangguan jaringan. Oke. Ibu Kristina, boleh dijelaskan kembali, Bu? Dek, bagaimana ininya? Kesimpulan hari ini? Sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran kita hari ini, nanti biar langsung kerjakan tugasnya di rumah. Oke, baik. Mungkin yang bisa saya tangkap atau yang bisa saya simpulkan, yaitu pada pengobatan ini atau pemberian obat, kita perlu memperhatikan aturan-aturan minumnya yang sesuai dengan dari dokter begitu. Jadi kita tidak semena-mena untuk minum sesuka hati saja, tapi kita berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih, Bu. Pas, Bu, sudah. Sudah? Oke, supaya nanti juga mata pelajaran yang lain juga boleh ikuti ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah diawali dengan doa, dan ini juga kita tutup dengan doa. Dan tidak lupa juga tetap Ibu ingatkan tentang prokes. Jadi tetap diterapkan ya 3M ini, dan jangan kasih kendor. Artinya apa? Kalau keluar rumah tetap gunakan masker, apalagi sekarang diterapkan untuk menggunakan masker 2 lapis. Jelas ya adik-adik saya sekalian ya? Jelas, Bu. Oke. Kita jumpa lagi minggu depan. Untuk mengakhiri pertemuan kita dan mimpin doa, Ibu mintakan kepada pada Asep untuk menutup pertemuan kita hari ini. Asep, ada masih di situ? Atau sudah keluar, Asep? Oke, mungkin gangguan ya, Asep. Oke, kita tutup. Eni, silakan, Dek, ditutup doa kita hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin teman-teman, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Ibu izin live duluan ya. Terima kasih. Sama-sama.